Baik ya, kita ulangi. Jadi untuk proyek kali ini, tujuannya ini ada mengaplikasikan pengetahuan yang didapat dari perkuliahan programming Android, yang mempersiapkan rancangan aplikasi Android dan menyiapkan portfolio. Tapi karena kondisi saat ini tidak memungkinkan Anda untuk ke kampus dan juga memanfaatkan komputer kampus, jadi saya tambahkan saja di sini mempersiapkan rancangan aplikasi Android. Jadi deskripsinya itu setiap kelompok nanti dipersilakan untuk memilih topik yang menarik yang berkenaan dengan COVID-19 ya. Topiknya bisa Anda pilih dari sini, dari web ini. Ya, Anda bisa terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, kemudian berdasarkan topik yang Anda pilih nantinya, itu Anda diminta untuk membuat proposal pengembangan aplikasi Android gitu. Ya, hanya sebagai proposal. Uh, tapi selain proposal juga nanti Anda akan diminta untuk membuatkan prototipenya. Jadi prototipe yang mirip dengan aplikasi Android. Ya, Anda cukup membuat desain prototipenya. Jadi bukan desain aplikasi Androidnya yang kalau dulu itu Anda harus membuat APK-nya gitu, Android package-nya. Tapi kalau sekarang Anda tidak perlu membuat Android package-nya. Nah, kemudian di dalamnya juga dalam proposal tersebut harus paling tidak memiliki minimum 3 activity dari archetypes yang pernah kita bahas di minggu lalu. Jadi ada login, stream, detail, ya, creation, profile, dan setting. Nah, ini yang pokok gitu, yang utama kan. Nah, Anda bisa memilih paling tidak itu minimum ada 3 activity ini. Kalau misalnya Anda ingin memilihkan yang lain, ya, apa namanya, 6-6-nya ada di situ pun lebih bagus gitu, ya. Nah, ini referensinya untuk mobile screen archetypes, Anda bisa baca juga. Nah, kemudian Pak, bagaimana kalau misalkan saya ingin langsung juga membuat aplikasinya? Itu bagus banget gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda komputernya, Anda dan tim Anda itu lebih kuat untuk membuka Android Studio dan Anda bisa membuat aplikasinya, itu akan menjadi nilai tambahan buat Anda. Gitu. Ya. Jadi selain nilai proposal ini, yang utama adalah proposal. Jadi jika kalaupun Anda tidak membuat aplikasinya, itu nggak masalah, itu sudah memenuhi kriteria proyek ini gitu. Hanya saja jika dari Anda nanti ada yang ternyata saya mampu Pak membuat aplikasinya, silahkan dibuat gitu ya. Dan saya akan appreciate untuk menambahkan nilai di sana tambahan untuk proyek yang Anda buat gitu ya. Tapi untuk proyek kali ini, jika ternyata memang komputer Anda nggak kuat nih untuk buka Android Studio dan juga untuk melakukan yang lainnya, Anda cukup mengerjakan proposalnya saja. Ya. Nah, isi proposalnya itu kurang lebih kayak nanti Anda, kalau nanti Anda membuat proposal eh, skripsi lah, ya. Jadi ada cover jelas, kemudian nanti ada latar belakang. Isinya adalah yang menjelaskan tentang apa yang melatar belakangi Anda dan tim untuk membuat aplikasi Android berdasarkan topik yang diambil. Jadi latar belakang ini harus sesuai dengan topik yang Anda ambil, ya. Kemudian di sana juga harus terdapat tujuan, manfaat, dan ruang lingkupnya. Jadi tujuannya apa? Manfaatnya kalau Anda nanti membuat aplikasi ini buat apa gitu manfaatnya. Kemudian ruang lingkupnya itu sampai mana. Jadi kan di dalam proyek ini kan misalkan di sini kita ambil topiknya menguji COVID project gitu ya. Testing COVID project. Nah, di sini kan bahasa Inggris ya. Anda bisa translate, oh nggak bisa ya. Di sini bisa harusnya, ya itu coba diulang lagi saja. Kalau misalkan nggak bisa langsung ditranslate, Anda bisa masuk ke translate.google.com, ambil semuanya ini, terus translate gitu ya. Ya, di sini nggak bisa. Nah, misalkan di sini contohnya testing for COVID is free, non for profit process website for location COVID-3 test site nationwide. Artinya mereka butuh sebuah aplikasi di sini website untuk tes COVID ya. Nah, di sini ini sudah ada ya beta gitu. Nah, ini kan dari web. Nanti Anda buatkan desain ya, desain aplikasinya gitu.
Ya, misalkan seperti ini Anda buat lebih cantik dan juga lebih fungsional gitu misalkan secara desain. Nah, ya. Nah, Anda jadikan ini sebagai latar belakang buat Anda tuliskan di sini, kemudian tujuan, manfaat, dan ruang lingkupnya. Nah, kemudian juga tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka di sini lebih kepada tinjauan pustaka tentang teknologi Android yang digunakan. Gitu. Jadi, misalkan nanti Anda ketika membuat rancangan aplikasinya, Anda akan memasukkan Google Map misalkan di dalamnya. Nah, Anda harus menjelaskan tentang Google Map itu seperti apa, kemudian library yang digunakan ketika Anda akan menggunakannya di dalam aplikasi Android itu juga harus dijelaskan di dalamnya. Ya. Itu tinjauan pustaka, kemudian metode. Metode ini pengembangan aplikasi. Jadi metode tentang bagaimana Anda membuat aplikasinya. Ya, prosesnya lah, prosesnya Anda membuat aplikasi itu seperti apa. Apa yang kira-kira Anda butuhkan dan Anda akan harus penuhi flow-nya, prosesnya ketika Anda membuat aplikasinya gitu. Ya, itu metode. Kemudian rencana desainnya. Nah, ini rencana desain ini lebih terkait pada user flow. Jadi, kalau nanti misalkan aplikasi ini Anda punya beberapa activity, itu gimana flow penggunaannya gitu. Ya, misalkan saya untuk menggunakan aplikasi itu, saya harus login, kemudian saya akan dikasih menu, kemudian di dalam stream misalkan kalau misalnya kita pilih salah satu menu di dalam stream itu nanti kita masuk ke detail, nah itu Anda jelaskan di dalam rencana desainnya. Kemudian ada wireframe. Ya, wireframe ini mirip kayak prototype aslinya, tapi wireframe itu simple. Jadi kalau kita cari misalkan wireframe Android apps misalkan, ya image lah contohnya. Nah, ini wireframe namanya. Jadi wireframe itu nggak benar-benar apa ya jadi, tapi ini sudah terlihat seperti aplikasi yang nantinya akan Anda buat gitu. Mirip seperti ini. Mana ya? Ini. Oh, saya harus masuk ya. Ya inilah mirip kayak gini wireframe. Nah, ini bagus nih kayak gini flow-nya. Jadi nanti Anda Nah, ini misalkan nanti dari sini dari screen yang kita buka dari Dribble ya. Nah, ini salah satu contoh yang bagus untuk wireframe. Jadi nanti di dalam desain Anda, nah saya ingin meminta Anda untuk membuat user flow-nya seperti ini dan tambahan wireframe. Jadi nanti Anda buatkan seperti ini. Misalkan Anda ada login dan register kan ini archetypes ya. Nah ini kemana, kemudian kemana. Terus kalau misalnya kita pilih salah satu menunya itu harus kemana. Nah seperti ini. Ya, jadi desain seperti ini bagus sekali ini contohnya. Ya. Nah, saya akan tambahkan di sini sebagai referensi buat Anda. Contoh. Tuh. Ya. Atau ya. Nanti Anda bisa contoh seperti di sana. Kemudian, nah itu sudah rencana desain. Kemudian implementasi prototype gitu. Jadi kalau tadi kita sudah buat wireframe seperti ini kan baru abu-abu ya. Nah nanti Anda buatkan prototipenya. Prototype itu sesuatu yang mirip dengan aplikasi aslinya, hanya saja itu bukan menggunakan teknologi aplikasi yang akan dibuat. Ya, misalkan harusnya kalau misalnya Anda buat aplikasi seperti ini, jadinya Anda nanti harus membuat pakai misalkan Android Studio. Nah, kalau prototype itu nggak harus seperti itu. Gitu. Anda bisa menggunakan beberapa aplikasi desain di sini. Ada Figma, kemudian juga ada Adobe XD, ya, ada InVision Studio, juga ada Axure, dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah Anda bisa membuat desain sekaligus di sana, dan Anda bisa jadikan prototipenya. Prototype artinya kalau misalnya kita klik, 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 klik gitu, itu jadi nyambung gitu, ya.
Itu prototipenya. Ya. Dan terakhir adalah daftar pustaka. Jadi ini proposal yang harus Anda buat untuk proyek ini. Ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak untuk proyeknya? Ada pertanyaan nggak? Halo? Masih ada di sana kan? Pak, itu kelompoknya 4 orang. Oke, tentang kelompok kita belum bahas ya. Um, Oke, tapi untuk menjawab itu, nah ini kelompok. Setiap kelompok beranggotakan maksimum itu 3 orang. Ya, di form ini memang ada 4, tapi di sini saya buat maksimum 3 orang ya. Maksimum 3 orang, jadi nanti ada yang bertugas masing-masing gitu. Misalkan ada yang bagiannya nulis, bagian yang mendesain, ada bagiannya juga yang lainnya gitu. Nah, tapi misalkan membuat prototipe gitu. Tapi ini harus dikerjakan bersama-sama gitu ya. Nah, ini disebutkan di sini maksimum ya, maksimum 3 orang. Artinya, jika pun Anda ternyata lebih nyaman membuat proyeknya sendiri, itu nggak masalah gitu ya. Jadi maksimum 3 orang. Kemudian silakan bentuk kelompok dan tuliskan nama anggota kelompok tersebut di proposal tim Anda. Jadi nanti di proposalnya dituliskan. Nah, untuk memudahkan saya minta Anda untuk nanti mengisi formnya di sini ya. Iya, ini udah mulai. Halo, ada yang baru datang ya? Oke, jadi nanti ketika nanti Anda sudah buat kelompoknya, Anda tuliskan di sini ya di link ini yang sudah saya sediakan di dalam slide proyek Android. Oh, ini untuk yang minggu lalu, hari kemarin. Deadline-nya um, segera mungkin sih ya, tapi untuk hari ini deadline-nya tanggal 25 pukul 18 sambil nunggu buka puasa lah ya. Nah, kemudian pengumpulan hasil aplikasi, bukan ini hasil aplikasi ya, pengumpulan proposal aplikasi, itu proyek dikumpulkan di Classroom ya. Jadi saya sudah membuatkan proyek di sini di Classroom ini, dan Anda saya sudah kopikan masing-masing untuk Anda satu kopiannya. Jadi Anda nggak harus bikin lagi berkas baru atau file baru untuk ini. Jadi kalau di sini tulisannya ini tugas proyek, ya nanti di bagian Anda itu ada nama Anda, strip tugas proyek, gitu ya. Nah, ini adalah template untuk proposal yang sudah saya buatkan. Jadi Anda tidak harus membuat lagi file baru, jadi Anda tinggal langsung mengerjakan di sana, di masing-masing, gitu ya. Uh, Judulnya seperti itu. Kemudian ini latar belakang, tujuan, manfaat, dan ruang lingkupnya, tinjauan pustaka Anda bisa baca, nanti Anda lengkapi. Sebisa mungkin yang Anda isi lengkap ya. Bukan berarti saya buat seperti ini, kemudian isinya cuma satu paragraf, bukan seperti itu. Tapi menjelaskan apa yang akan Anda buat berdasarkan topik yang Anda pilih tadi. Gitu ya. Latar belakang, kemudian tujuan, manfaat, dan ruang lingkup saya buat satu. Kemudian tinjauan pustakanya, metode pengembangan aplikasinya, rencana desain, ya. Ini saya tambahkan lagi di sini. Contoh ada di sini. Oh, sorry. Kamu bisa copy ya. Oke. Ini contohnya di sini, ya. Jadi Anda tinggal ngerjain aja di sini, terus nanti terakhir ketika Anda sudah siap, udah selesai misalkan semuanya, Anda tinggal turn in aja, tinggal submit gitu. Jadi Anda tidak harus nyimpan di komputer Anda, kemudian Anda submit lagi, nggak perlu seperti itu. Gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya kayak gini nih, classroom, misalkan ini contohnya, sebentar ya. Saya akan masuk ke Classroom sebagai peserta, kayak Anda, mahasiswa gitu.
ini kayaknya. Nah, saya tinggal masuk ke proyek. Nah, kalau Anda lihat di sini saya sudah punya salinan tugas yang tadi, proposal. Jadi nanti Anda tinggal klik saja di sini. Dari namanya pun jadi berubah kan, nama saya, kemudian nama tugas proyeknya. Jadi saya tidak perlu menuliskan lagi. Nah, tapi nanti pengumpulannya, pengerjaan boleh pengerjaan dilakukan bareng-bareng. Nanti pengumpulan Anda bisa nyalin dari temennya satu kelompok gitu ya. Misalkan ngerjain bareng-bareng nih di satu akun, kemudian nanti Anda tinggal minta kopiannya saja gitu. Ya, ini sudah ada juga gitu. Jadi Anda bisa Anda tinggal mengerjakan. Gitu. Contohnya misalkan aplikasinya apa, tinggal nulis di sini, kelompoknya apa dan sebagainya. Ya. Jadi nanti kalau misalkan sudah selesai, nanti Anda tinggal pijit saja tombol turn in dan itu sudah selesai gitu. Ya. Oke, Pak. Oke. Itu pengumpulan proposal aplikasi. Jadi untuk forum diskusi Anda bisa menggunakan, sekarang kita tidak bisa langsung bertemu dengan Anda di kampus. Jadi jelas kita harus manfaatkan streamnya Classroom. Jadi nanti Anda bisa memanfaatkan komennya di sini. Jika ada pertanyaan tentang proyek, ya Anda masuk ke sini, Anda bisa menambahkan komentar di sana. Oke. Nah, tugas Anda sekarang, Anda diminta untuk mengisi, saya minta untuk membuat kelompok, ya maksimum 3 orang tadi. Kemudian isi kelompoknya di sini, ya. Tinggal isikan saja. Nanti di sini nama tim Anda, kemudian tinggal pilih kelasnya, kelas 1 ya. Kemudian ini anggota. Di sini ada 4 tapi maksimum 3 ya. Jadi yang wajib itu 1 karena minimum jadinya 1. Tapi jika Anda misalkan satu kelompok 3 orang, isikan semuanya. Ya, tidak harus tiga-tiganya mengisi, tapi cukup perwakilannya saja. Kemudian URL topik yang dipilih. Jadi Anda bisa nanti main ke sini dan pilih topiknya apa. Ya, tadi linknya sudah ada di slide project ya. Itu kemudian nama aplikasinya. Jadi berdasarkan topik tadi, Anda kira-kira bikin aplikasinya namanya apa gitu. Anda tuliskan. Itu hanya rencana, nggak masalah nanti berubah. Saya hanya ingin tahu berapa banyak kelompok yang ada di kelas ini nantinya. Ya. Kemudian ini deskripsinya. Tinggal submit gitu. Oke, itu tentang proyek. Untuk pengganti proyek yang biasanya kita laksanakan itu adalah kita membuat aplikasi. Tapi untuk saat ini fokusnya bukan bikin aplikasinya, tapi buat proposal, rencana pembuatan aplikasi. Ya. Jadi baru kayak kalau misalnya di RPL, rekayasa perangkat lunak itu ada dokumentasinya. Nah, Anda bikin dokumentasi untuk membuat ini, gitu, membuat aplikasinya. Belum sampai pada implementasi, gitu. Ya. Ini juga untuk memudahkan penugasan di semester ini karena sulit juga kalau misalkan kita tidak bisa kampus terus harus membuat aplikasi. Karena saya yakin tadi tidak semuanya mempunyai komputer yang mempunyai spek yang bisa menjalankan Android Studio ya dengan baik. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak tentang proyek? Ya, lumayan banyak di sini, ada 31, termasuk saya. Ya. Belum ada, oke. Farhan Noval, belum ada pertanyaan. Yang lain? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nah ini terkait dengan materi kuliah. Jadi materi sudah saya masukkan di dalam Classroom, dan sebentar lagi ada tugas yang akan dipost di sana. Ya. Jadi untuk
tugas itu akan saya post sesuai dengan jam kuliah kita, yaitu jam 10. Biasanya deadline-nya adalah jam 12 gitu atau jam 1. Nah, sebelum Anda mengerjakan tugasnya nanti, Anda bisa baca-baca dulu materi yang terkait dengan penugasan itu ya. Di Classroom saya sudah menambahkan di sini di dalam materi itu ada materi recycler view. Juga saya sudah menambahkan juga catatan kuliahnya dan juga ada video. Jadi buat Anda yang orangnya visual, Anda bisa melihat video. Buat Anda yang suka baca, Anda bisa baca. Kemudian juga jangan lupa di dalam Classroom ini juga saya sudah menyertakan referensi ya. Jadi ada buku teks di sini yang bisa Anda baca ya. Di sini sudah ada, ini dari Google Developer. Anda bisa baca, kalau tidak salah ini unit ke berapa ya? Ada Recycler View namanya. Ya, nanti Anda bisa baca. Oke, ini jam 10.45, tugasnya akan di-post. Jadi, nah ini saya jadwalkan jam 10.45, bentar lagi akan di-post. Nanti Anda bisa baca di sana ya. Dan mulai mengerjakan. Deadline-nya, bentar saya cek deadline-nya. Ya, nantilah saya tambahkan. Oh ya, deadline-nya jam 12, nanti akan saya pindah ke jam 1. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Nah, sudah jelas ya, jadi untuk proyek, kita tidak membuat aplikasi secara real, ya, tapi kita ubah menjadi ide proposal untuk pembuatan aplikasi. Jadinya nantinya itu bisa menjadi bahan Anda kalau misalkan nanti di apa tugas akhir Anda atau skripsi Anda ingin membuat rekayasa perangkat lunak berbasis mobile gitu. Itu sudah jadi setengah jalan. Jadi Anda tinggal menambahkan misalkan metode-metode yang lainnya di dalamnya. Ya, oke. Ada pertanyaan? Belum, Mbak. Belum. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Jadi untuk materi Anda bisa langsung cek di Classroom dan di YouTube untuk yang video. Kemudian untuk yang catatan kuliah juga saya sudah menambahkan di sini. Dan tugas kali ini juga ada kaitannya dengan materi yang kita bahas di sini. Jadi Anda bisa baca-baca. Oke. Jika ada pertanyaan, Anda bisa langsung menanyakan di Classroom dan saya akan menjawab di sana. Oke. Mudah-mudahan metode ini bisa mengirit bandwidth Anda lebih banyak. Ya. Baik, karena biasanya yang masuk ini banyak sekali, sekarang cuma hampir setengahnya. Ya, baiklah. Jika tidak ada, mungkin nanti akan bertanya diskusi. Oke, ya, silakan tanyakan di sana di Classroom. Baik, jika tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Semoga Anda bisa memaksimalkan ya waktu Anda untuk mengerjakan proyek. Jika kita sudah masuk ke bulan Ramadan, semoga ibadah Ramadan Anda, puasa Anda, tarawih Anda, qiyamul lail Anda itu bisa dioptimalkan di bulan ini. Ya. Amin. Baik, terima kasih atas pelatihan dan kehadiran Anda secara online. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materinya, materi proyek ya, dan juga kuliah nanti. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.